Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat dengan menggunakan tiga metode. Untuk bagian pertama kita sudah membahas tentang metode pemfaktoran. Untuk bagian kedua kita sudah membahas tentang melengkapi kuadrat sempurna. Pada bagian ketiga kita sudah membahas tentang rumus ABC. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa, Bu? Hari ini kita tetap membahas tentang persamaan kuadrat. Namun di sini kita lebih fokus kepada penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapannya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk penerapan persamaan kuadrat itu sendiri ada beberapa langkah agar kita dapat menyelesaikannya. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat pemisalan dalam bentuk variabel. Misalkan saja X, Y, ataupun Z atau yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua, kita harus membuat model persamaan matematikanya. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan salah satu metode yang sudah kita pelajari. Bisa menggunakan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, ataupun dengan cara rumus ABC. Untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, kita substitusikan terhadap penyelesaiannya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Oke, di sini Ibu bacakan, rumah Kara berbentuk persegi panjang dengan keliling adalah 54 meter. Jika luas rumah Kara adalah 152 meter persegi, berapakah panjang dan lebar rumahnya? Nah, di sini ada 4 langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat permisalan terlebih dahulu. Di sini Ibu misalkan untuk panjang rumahnya Ibu misalkan dengan P, dan untuk lebarnya Ibu misalkan dengan L. Oke, nah setelah itu dari pernyataan pada soal yaitu rumah Kara berbentuk persegi panjang dengan keliling 54, Ibu bisa menyelesaikan atau membuat permisalan tersebut. Untuk keliling rumusnya yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nah, karena pada pernyataan tersebut keliling dari rumah adalah 54, maka kita masukkan untuk kelilingnya adalah 54. Kemudian sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 2 menjadi 27 sama dengan P ditambah L. Nah, dari sini Ibu ingin mengubahnya ke dalam bentuk variabel P. Nah, kalian bisa membuat P atau L, tapi di saat ini Ibu sedang menyelesaikan untuk mencari P-nya. Nah, menjadi P sama dengan 27 dikurangi L. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat model dari persamaan tersebut, yaitu P dikali L sama dengan 152. Dari mana, Bu? Dari rumus luas, yaitu P dikali L sama dengan 152. Nah, karena P-nya tadi adalah 27 dikurangi L, kita masukkan dikali L sama dengan 152. Nah, setelah itu kita kalikan satu-satu. 27 dikali L sama dengan 27L. Negatif L dikali L sama dengan negatif L kuadrat sama dengan 152. Nah, di sini untuk L kuadratnya Ibu pindahkan ke depan menjadi negatif L kuadrat ditambah 27L ditambah dikurangi 152 sama dengan 0. Nah, agar kita lebih mudah dalam menyelesaikannya, kita ubah untuk L kuadratnya tadi negatif, kita ubah ke dalam bentuk positif. Bagaimana, Bu? Kita kalikan dengan negatif
1 menjadi L kuadrat dikurangi 27L ditambah 152 sama dengan 0. Nah, kita langsung saja setelah kita menemukan persamaannya kita selesaikan menjadi L kuadrat dikurangi 27L ditambah 152 sama dengan 0. Di sini Ibu menggunakan metode pemfaktoran. Sudah kita bahas pada bagian 1 menjadi 1 dikurangi L dikurangi 19, L dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari untuk nilai L masing-masingnya menjadi L dikurangi 19 sama dengan 0 atau L dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga L yang pertama yaitu ketemu L sama dengan 19 atau L sama dengan 8. Setelah itu kita substitusikan L sama dengan 19 ini. Nanti ketemu P-nya sama dengan berapa? L sama dengan 8, ketemu P-nya sama dengan berapa? Kita masukkan saja ke persamaan yang pada langkah pertama. P sama dengan 27 dikurangi L. Kita gunakan L yang 19 menjadi P sama dengan 27 dikurangi 19 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Kemudian untuk L yang sama dengan 8 kita masukkan ke rumus P-nya menjadi 27 dikurangi 8 sama dengan 19. Nah, setelah kita lihat-lihat untuk yang L sama dengan 19 hasil P-nya adalah 8, L sama dengan 8 hasil P-nya adalah 19. Ternyata dua angka tersebut jika kita bolak-balik hasilnya sama. Nah, dari pernyataan tersebut sudah kita temukan untuk ukuran panjang dan lebar adalah 8 dan 19. Berarti untuk panjangnya adalah 19 dan untuk lebarnya adalah 8. Oke, bisa dipahami. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, Ibu bacakan. Luas sebuah taman berbentuk segitiga yaitu 104 meter persegi, di mana untuk tinggi segitiga tersebut adalah 3 meter dan lebih panjang dari alasnya. Jadi tingginya itu 3 meter lebih panjang dibandingkan alas. Berapakah alas dan tingginya? Kita membuat permisalannya terlebih dahulu. Untuk alasnya Ibu misalkan A dan untuk tingginya Ibu misalkan T. Kemudian kita masukkan ke rumus luas segitiga, yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi per 2. Nah, luasnya tadi pada persamaan yaitu 104. Kita masukkan 104 sama dengan alas dikali tinggi per 2. Nah, setelah itu bisa kita selesaikan menjadi alas dikali tinggi sama dengan 208. Dari mana 208? Kita dapatkan dari 104 dikali 2. Nah, setelah itu kita membuat model dari persamaan tersebut menjadi, nah, dari soal tadi yaitu di mana tinggi segitiga 3 meter lebih panjang daripada alasnya, sehingga kita bisa membuat model persamaan yaitu tinggi sama dengan alas ditambah 3, sehingga alas dikali tinggi tadi kan 208. Kita masukkan alasnya tetap, tingginya yaitu alas ditambah 3 sama dengan 208. Kemudian kita kalikan satu-satu. A dikali A sama dengan A kuadrat, A dikali 3 sama dengan 3A ditambah 208. Karena 208-nya tadi dari ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut menjadi A ditambah 16, A dikurangi 13 sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai dari masing-masing A, yaitu A ditambah 16 sama dengan 0 atau A dikurangi 13 sama dengan 0, menjadi A sama dengan negatif 9. A sama dengan negatif 16 atau A sama dengan 13. Kemudian kita substitusikan. Nah, di sini tadi A-nya ketemu A sama dengan negatif 16 dan A sama dengan 13. Jika kita pikir-pikir, tidak mungkin sebuah ukuran itu nilainya adalah negatif. Jadi kita gunakan untuk yang 13 yang positif.
menjadi A sama dengan 13. Kita masukkan ke dalam rumus T. T tadi adalah A dikurangi A ditambah 3, sehingga 13 ditambah 3 sama dengan 16 meter. Oke, dari kesimpulan soal nomor 2 bisa kita simpulkan untuk alasnya yaitu 13 meter dan untuk tingginya yaitu 16 meter. Kita langsung lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga yaitu sepasang bilangan jumlahnya 23 dan hasil kalinya adalah 102. Jadi kita harus mencari berapa angka, dua angka yang jika kita jumlah itu hasilnya 23 dan jika kita kalikan itu hasilnya 102. Untuk pertanyaannya, tentukan kedua bilangan itu masing-masing. Untuk langkah yang pertama, Ibu misalkan untuk bilangan yang pertama Ibu misalkan X, untuk bilangan yang kedua Ibu misalkan Y, sehingga X ditambah Y sama dengan berapa tadi? 23. Untuk hasil kali, X dikali Y sama dengan berapa? 102. Nah, dari persamaan perkalian ini Ibu ingin mencari nilai Y-nya. Terserah kita mencari nilai Y atau nilai X. Di sini Ibu mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Y sama dengan berapa? 102 dibagi X. Nah, setelah itu dari persamaan ini Ibu masukkan menjadi model persamaan. Dari persamaan yang penjumlahan, X ditambah Y sama dengan 23. Nah, nilai Y pada langkah yang pertama kita masukkan menjadi X ditambah 102 per X sama dengan 23. Kemudian dari persamaan ini Ibu kalikan dengan X. X dikali X sama dengan X kuadrat. 102 per X dikali X sama dengan 102, sama dengan 23 dikali X sama dengan berapa? 23X. Nah, dari sini Ibu menjadi pindah ke ruas kiri semua. X kuadrat. Nah, 23X pindah ke ruas kiri, dari positif berubah menjadi negatif, dikurangi 23X ditambah 102 sama dengan 0. Setelah itu baru kita selesaikan persamaan tersebut, kita buat dengan metode pemfaktoran menjadi X dikurangi 17, X dikurangi 6 sama dengan 0. X sama dengan, X dikurangi 17 sama dengan 0, atau X dikurangi 6 sama dengan 0. X sama dengan 17 atau X sama dengan 6. Nah, setelah itu kita substitusikan untuk masing-masing nilai X-nya. Jadi X yang pertama, X adalah 17, kita masukkan ke dalam persamaan Y menjadi 102 per X. 102 dibagi 17 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Kemudian yang X sama dengan 6 kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 102 per 6, Y sama dengan 17. Sehingga dari soal yang nomor 3 bisa kita dapatkan ternyata untuk sepasang bilangan tersebut adalah 6 dan 17. Nah, cukup untuk materi hari ini. Untuk materi pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Jadi nanti sudah Ibu kirimkan tugas ke Google Classroom, silahkan kalian kerjakan dan silahkan dikumpulkan. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.